Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan nas kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-97, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, yang kali ini akan mengangkat judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu dan sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama. Tuhan, kami mohon pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus, membukakan kepada setiap kami hikmat yang tersembunyi Tuhan, dan mencelikan mata kami supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, nas firman Tuhan ini dari Matius 22 ayat 1 sampai 14 ya, berbicara mengenai perumpamaan tentang perjamuan kawin. Sebenarnya perumpamaan perjamuan kawin ini bisa kita pahami secara harafiah ya. Walaupun ini memang mempergunakan bahasa simbolik ya, yakni analogi daripada perjamuan kawin itu sendiri. Tidak ada orang yang bisa datang ke dalam perjamuan kawin, dalam tanda kutip ya, perjamuan kawin yang dilaksanakan secara eksklusif. Tidak sembarangan orang bisa datang kalau ia tidak memiliki undangan dari sang perencana atau sang pelaksana daripada perjamuan kawin ini.
orang yang mengadakan atau orang yang menginisiasi perjamuan kawin ini berhak untuk mengundang siapa yang ia mau supaya datang ke dalam acara perjamuan kawin ini. Kalau kita membaca nas firman Tuhan ini dengan teliti ya, kita akan mendapati bahwa di balik semua perumpamaan-perumpamaan ini sebenarnya Kristus sedang berbicara mengenai bangsa Israel. Siapa yang tidak tahu bangsa Israel? Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ya, di dalam perjanjian lama, Tuhan memilih bangsa ini dan menjadikan mereka umat kepunyaannya. Secara eksklusif Tuhan mengikatkan dirinya dengan bangsa ini di dalam sebuah perjanjian yang diikatkan dengan hukum Taurat. Bahwa kalau kamu menuruti sungguh-sungguh apa yang tertulis dalam kitab ini, ya, maka Tuhan menjanjikan ada begitu banyak hal yang baik, yang luar biasa, yang indah bagi bangsa itu. Tuhan menjanjikan mereka dalam konteks sebuah komunitas, sebuah bangsa, bahwa mereka adalah umat atau bangsa yang Tuhan berkenan. Tuhan tidak hanya berkenan hadir, tetapi Ia juga berkenan melimpahkan segala yang terbaik bagi bangsa ini. Namun apa yang kemudian terjadi? Saya juga tidak tahu apa alasannya. Kalau kemudian firman Tuhan di sini berkata bahwa ada sebuah perumpamaan di mana Tuhan ini mengundang orang-orang supaya datang kepada perjamuan kawin. Tetapi orang-orang yang menerima undangan itu anehnya mereka tidak mau datang. Lalu Tuhan ini menyuruh lagi supaya pengantar undangan ini, atau dengan kata lain entah itu apakah ada undangan secara fisik atau mungkin undangan ini sifatnya adalah pemberitahuan dari mulut ke mulut saja yang disampaikan oleh messenger seperti itulah, untuk disampaikan kepada hamba-hamba yang lain dengan berkata, hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan ternak telah disembelih, semua telah tersedia. Itu kan janji yang indah ya. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang yang diundang tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang mengerikan di sini, ada yang menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi ini adalah gambaran dari bangsa Israel juga. Tuhan berkali-kali berusaha untuk mengumpulkan mereka dan mengajak mereka kembali kepada perjanjian kita, supaya aku memulihkan keadaanmu. Jadi pada masa itu memang Tuhan memberikan ketetapan dan ketentuan yang kalau mereka turuti dengan setia, maka Tuhan akan terus setia juga menggembalakan dan menuntun bangsa itu. Hanya saudara bisa membaca sejarah ya, bangsa Israel itu berbalik daripada Tuhan. Mereka tidak setia dengan ketentuan dan tidak setia dengan perjanjian Allah di dalam hukum Taurat. Mereka bahkan menyakiti hati Tuhan dengan cara berzinah dengan ilah-ilah lain, dewa-dewi sesembahan dari bangsa-bangsa lain. Mereka tidak setia. Itu sebabnya kenapa pada akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada penindasan dan penjajahan dari bangsa-bangsa semacam Asyur, bangsa-bangsa Babilonia, Media Persia, sampai akhirnya kekaisaran Romawi. Kenapa semuanya itu terjadi kepada bangsa Israel? Itu sebuah bentuk dari penghukuman Allah bagi bangsa yang katanya umat pilihannya ini. Makanya dikatakan di sini, ketika orang-orang yang tadinya diutus untuk menyampaikan undangan ini ya, undangan perjamuan kawin, ada beberapa di antaranya mereka ditangkap, disiksa dan dibunuh, saudaraku. Yesus sedang menggambarkan bahwa berkali-kali Tuhan mengirim atau mengutus nabi-nabinya kepada bangsa Israel. Ingat saudaraku ya, Tuhan itu setia dengan janjinya. Ketika bangsa Israel ada dalam penindasan di tanah Mesir, tanah Goshen ya,
dan mereka menjerit, berteriak dengan pilu, dengan kesakitan, Tuhan teringat dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, sehingga ia merencanakan suatu rancangan keselamatan, rancangan pembebasan. Demikian juga kalau Tuhan itu merencanakan, Tuhan sudah setia dengan satu bangsa ini ya, sekalipun bangsa ini tidak setia dengan dia, ia tetap setia sampai akhirnya dia mengirim utusannya, yakni nabi-nabi, untuk menegur bangsa itu supaya kembalilah kepada Tuhan. Ingatlah kepada apa yang tertulis dalam Taurat. Ingatlah ketentuan-ketentuan Tuhan yang sudah berkali-kali kalian langgar. Ingatlah dan lihatlah keadaanmu hari ini. Engkau tidak menjadi kepala lagi, engkau menjadi ekor, engkau ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Saya ingat secara komunal ya, bangsa Israel itu di bawah kekuasaan kepemimpinan tepatnya Raja Daud. Itu mencapai masa-masa gemilang. Di bawah Salomo juga sama. Mereka dalam keadaan damai dan mereka menjadi suatu bangsa yang bisa dibilang kepala, di mana bangsa-bangsa lain tuh takut dengan mereka. Ada momen di situ. Tapi mereka mulai tidak setia dan meninggalkan Tuhan dan berzinah dengan ilah-ilah, dewa-dewa sesembahan bangsa lain. Berkali-kali Tuhan mengirimkan utusannya. Ayo kembali. Ayo kembali. Justru utusannya itu ditangkap, dibunuh. Beberapa di antaranya itu memang dibunuh, saudaraku ya. Sepanjang sejarah tuh tercatat memang seperti itu. Apakah nas firman Tuhan ini bisa diartikan? Hari ini Tuhan juga sedang mengundang saya dan saudara. Iya. Setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, atau mungkin tanpa sengaja saudara melihat di sosial media hari ini, ada begitu banyak pembahasan firman Tuhan, ada begitu banyak potongan-potongan video yang membahas mengenai kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini sederhana, tetapi itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi caranya memanggil saudara kembali. Mungkin itu bisa menjadi sebuah undangan kepada saudara. Atau ada ajakan dari orang-orang untuk saudara datang kepada Tuhan. Berbakti, beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara tolak hal itu. Karena aku punya kesibukan. Aku punya kesenangan. Aku punya kesukaan. Dan saudara mulai sibuk. Saudara tidak lagi memprioritaskan mencari Tuhan, mencari wajahnya, memahami kebenaran firman-Nya. Apa yang saudara lakukan hari ini? Saudara berkata, aku tidak punya waktu untuk segala hal yang berbau Tuhan atau berbau agama. Aku saat ini lebih fokus kepada apa yang menjadi kesenanganku. Mungkin saudara memilih untuk fokus kepada usahamu saja. Dan engkau bekerja membanting tulang tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Padahal Tuhan sangat rindu, saudaraku. Rindu turut bekerja dalam kehidupan saudara. Sebagaimana firman Tuhan di dalam perjanjian lama ada berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya percaya saudaraku ya, berkat kekayaan itu tidak cuma sekedar menerima begitu banyak hal-hal yang secara materi berlimpah, tetapi kesukaan, kebahagiaan di dalamnya menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saudara tentu tahu banyak orang yang punya harta, tetapi yang tidak bahagia, itu banyak. Silakan orang lain menyindir, aku lebih baik memiliki Lamborghini dan menangis di Lamborghini ketimbang aku cuma punya sepeda dan aku menangis di atas sepeda. Silahkan menyindir seperti itu. Karena bagi saya sebuah fakta ini, memiliki Tuhan Yesus dalam hidup saya, itu lebih baik daripada memiliki Lamborghini tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Saudara ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh meresponi akan undangan daripada Tuhan hari-hari ini. Ya. Apa yang kemudian terjadi ialah Tuhan, maksudnya di dalam sini Tuhan ya, sang Tuhan ini akhirnya mengutuslah pasukannya dan membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ini adalah gambaran daripada bangsa Israel, saudaraku ya. Bangsa yang katanya tadi adalah umat kepunyaan Tuhan. Saudara tentu tahu dalam sejarahnya mereka punya
ya sejarah yang memilukan ya. Kota mereka dihancurkan, dilululantakan, termasuk bait suci dan kenangan-kenangan yang indah dari bait suci, yakni bait suci yang terakhir yang dibangun ialah bait suci Herodes ya. Itu dihancurkan. Apa yang tadinya dibangga-banggakan oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin agama, sekarang hanya tinggal puing-puing ya. Hanya tinggal bebatuan-bebatuan. Sampai hari ini, bait suci itu sudah tidak ada lagi. Yang saudara perlu ketahui bahwa hukum Taurat itu adalah satu hukum yang berpusat kepada kehidupan keagamawian yang berpusat di dalam bait suci. Ya. Jadi kalau tidak ada bait suci, otomatis semua yang tertulis dalam hukum Taurat mengenai peribadatan itu tidak bisa dikatakan sah atau sempurna. Kalau kita bicara secara harafiah. Tapi saudara tentunya tahu ya, bahwa Tuhan sendiri yang sedang menghukum umatnya, bangsa Israel. Ya, karena mereka tidak setia dengan Tuhan. Dan karena ketidaksetiaan itu, Tuannya ini akhirnya memberikan, menyuruh hamba-hambanya supaya mengundang orang-orang lain di luar sana. Ya, karena perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tidak pengen datang. Jadi Tuhan ini berkata, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ini berbicara soal keselamatan yang akhirnya Tuhan buka secara luas. Tidak hanya eksklusif lagi bagi orang Israel. Jadi keselamatan itu tidak lagi hanya bagi umat kepunyaan Tuhan atau umat pilihan Tuhan atau bangsa pilihan Tuhan, yakni Israel. Oleh karena kedegilan, kekerasan hati mereka dan oleh karena mereka tidak setia, keselamatan itu akhirnya Tuhan mulai bukakan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Ya saudara ya, oleh karena Kristus Yesus sudah datang ke dunia ini menjadi anak manusia dan ia menggenapi hukum Taurat itu di dalam dirinya, termasuk ia datang untuk menjadi korban penebusan. Ingat, Tuhan datang menjadi manusia bukan karena dia iseng, tetapi ia punya tujuan menggenapi hukum Taurat itu di dalam daging, di dalam dirinya. Ia menanggung dosa dan pelanggaran itu di dalam daging, di dalam dirinya, yang tidak akan pernah bisa dipahami dengan logika orang zaman sekarang. Tetapi itulah kesetiaan Tuhan. Manusia itu jatuh karena kesalahannya. Tetapi Tuhan, oleh karena besar kasih-Nya kepada setiap anak manusia, maka ia rela merendahkan diri menjadi sama seperti anak manusia. Ya, untuk menjadi korban penebusan satu kali untuk selama-lamanya. Saudara ya, lewat dirinya, ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib menjadi korban penebus salah. Dan momen itu terjadi pada masa Paskah, saudara perlu tahu ya. Jadi penggenapan yang tertulis di dalam hukum Taurat itu betul-betul digenapi secara detail ketika Kristus datang ke dunia ini. Momen Paskah yang artinya memperingati bagaimana malaikat Tuhan itu berjalan ya melalui setiap rumah-rumah orang Israel yang ditandai atau dioles dengan darah anak domba. Itu tidak ada yang mati. Demikian juga itu adalah gambaran daripada Paskah di dalam Kristus Yesus, di mana setiap kita yang percaya kepadanya, hidup kita pun dibasuh oleh darahnya. Dan ketika darahnya itu ada dalam hidup kita, maka murka Tuhan tidak akan ditimpakan. Kebinasaan kekal tidak akan ditimpakan bagi kita. Karena ini adalah sebuah perjanjian yang baru. Tuhan membukakan jalan keselamatan bukan lagi dari hukum Taurat, tetapi dari anugerah, dari penggenapan Kristus Yesus di atas kayu salib. Ini bahasa-bahasa teologi ya semua. Tetapi kalau saudara mau menelaah lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar seperti donditan di luar sana yang pakai logikanya berusaha untuk memahami firman Tuhan, tetapi dia tidak paham rootnya
dari Jews, dari Yahudi, dari tata krama, dari kehidupannya, dari makna sejati. Dia cuma melogikakannya dengan pikirannya yang terbatas itu dan mulai menjelek-jelekkan kekristenan, mengejek-ngejek. Tetapi dialah yang kenyataannya tidak paham akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan dikatakan aneh menjadi manusia. Tuhan dikatakan aneh menjadi orang berdosa katanya. Padahal Tuhan tidak disebutkan di sini menjadi orang berdosa. Dia tetap adalah manusia yang tak berdosa. Itu sebabnya dia menjadi korban penebusan yang layak. Dia menjadi domba, anak domba yang tak bercacat celah. Ya saudara ya. Saudara perhatikan di sini bahwa akhirnya diundanglah semua orang untuk datang ke perjamuan kawin itu. Ya, di sini dikatakan hamba-hamba itu mengumpulkan semua orang dijumpai di jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi saudara perhatikan di sini. Ada kesempatan Tuhan memilih orang jahat, orang baik, karena mau orang jahat, orang baik. Kalau dia tidak percaya Kristus, saya mau katakan, kamu akan binasa. Saudara tidak percaya Kristus, saudara akan binasa. Siapa bilang saudara bisa membeli surga dengan amal ibadahmu? Tidak bisa. Karena secara eksklusif sudah dinyatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam penebusan dari Kristus Yesus. Ini tidak bisa ditawar-tawar, saudaraku. Berita Injil sudah disampaikan dengan luas. Mau orang percaya atau tidak percaya pasti pernah mendengar tentang berita Injil. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Tidak bisa saudara memiliki keselamatan lewat jalur lain. Saudara bisa mencapai surga dengan jalur kebaikan, itu tidak bisa. Ini eksklusivitas di dalam kekristenan ya. Saya percaya di dalam agama lain pun ada eksklusivitas mereka. Tidak bisa ditawar, saudaraku. Ya. Jadi orang baik, orang jahat, ketika mereka meresponi undangan itu, ya, kalau kita bicara undangan, kalau mereka percaya undangan Bapa di sorga melalui anaknya Yesus Kristus, bahwa siapapun yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, itu adalah undangan. Kalau saudara percaya sekalipun saudara adalah orang yang jahat, saudara pasti akan diselamatkan. Tapi jangan setelah diselamatkan saudara tetap jahat. Karena di sini kemudian ada digambarkan ya, ada orang yang diundang menjadi tamu undangan. Ia datang ke dalam pesta perkawinan itu tidak mengenakan pakaian pesta, tidak mengenakan jubah ya pesta. Karena ada sebuah kebiasaan di Timur Tengah di eranya orang Israel pada masa itu ya. Ia mengadakan pesta itu biasanya akan menyediakan pakaian bisa dikatakan seperti jubah untuk mengikuti atau menghadiri pesta. Kalau dia tidak mengenakan itu berarti dia diam-diam masuk. Ini bisa diartikan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi dia tidak mengenakan Kristus dalam dirinya. Ini bisa saya analogikakan begini. Dia adalah orang yang berKTP Kristen. Sejak lahir dia Kristen. Tetapi tidak ada Kristus yang ia kenakan dalam hidupnya. Tidak ada pakaian pesta yang ia kenakan. Tidak ada kesucian, tidak ada kesungguhan, tidak ada kerendahan hati, tidak ada jubah yang sudah dibasuh oleh darah Kristus, tidak ada. Jadi dia cuma Kristen tetapi tanpa Kristus dalam hidupnya. Maka inilah contoh orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Bagi mereka, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bagi saya salah satu hal yang bisa diartikan sebagai jubah pesta itu adalah bicara soal perubahan hidup saudara, pembaharuan budi, soal perbuatan-perbuatan saudara. Kalau orang yang diselamatkan, tetapi perbuatan-perbuatannya tidak selaras dengan keselamatan, saudara dan saya harusnya setuju bahwa sebenarnya dia belum diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan, orang ini akan mengalami sebuah pembaharuan. Walaupun pembaharuan itu tidak bisa dikatakan dalam waktu yang instan, dalam waktu yang cepat.
Tetapi pembaharuan budi itu terjadi tahun demi tahun, hari demi hari. Tuhan menuntun dia berubah dari orang yang tadinya bobrok, kotor, najis, hidup dalam dosa. Dia mulai pelan-pelan meninggalkan cara hidupnya yang lama, mulai menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan. Mulai tadinya mulutnya penuh dengan sumpah serapah dan kebun binatang, dia sudah mulai berubah. Ucapannya boleh membangun, boleh menjadi berkat, mulutnya dijadikan sarana ia memuji, memuliakan Tuhan dan menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan. Jadi semuanya ada proses pembaharuan dalam hidup saya dan saudara. Itu berarti saudara mengenakan jubah itu juga, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selidikilah hati dan kehidupan saudara. Apakah saudara sudah meresponi undangan dari Tuhan dengan baik? Apakah saudara menjawab undangan Tuhan itu dengan penuh hormat? Yakni dengan cara saudara memiliki cara hidup, gaya hidup yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman Tuhan, dan mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menegur setiap kami. Tuhan, ampuni apabila kami banyak kali mengabaikan panggilan-Mu, mengabaikan undangan-Mu, dan kami terus mengeraskan hati, menyibukkan diri kami dengan kesenangan dan segala kesibukan kami, tanpa kami mau rindu belajar mengenal Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Tetapi kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami di kesempatan kali. Tuhan, tuntun kami kembali. Kami mau menjadi seperti lembu yang dituntun langkah demi langkah, dikenakan kuk bersama dengan Engkau, Yesus. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kami akan dimampukan untuk setia juga di dalam mengerjakan perkara-perkara yang sederhana dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong supaya kami mampu melakukannya di dalam setiap kehidupan kami dengan penuh kerendahan hati dan tanggung jawab. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab, dan kami banyak mengucapkan terima kasih untuk saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Kami senantiasa berharap saudara bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang sejati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Kristus Yesus melimpah dan menyertai saudara senantiasa. Shalom.